Terima kasih Ustazah Rohesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Ketua Hikmat Pusat Ibu Nyai Mahfudoh binti Kiai Habibullah. Yang terhormat Ketua Periodik Ibu Dr. Hajah Erna Yulia Sofihara. Yang terhormat narasumber kita hari ini Ibu Dr. Lili Kumi Kulsum. Yang terhormat para ibu nyai, para asatidzah, perwakilan, PW, PC, PCI, Muslimat dan Hikmat se-Indonesia, dan yang terhormat juga para tim IT yang alhamdulillah tak henti-hentinya melayani kita semua sehingga acara seminar ini bisa berlangsung. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita akan mengkaji tafsir surah Al-Kahfi yang merupakan lanjutan seri pertama yang telah disampaikan oleh Dr. Hajah Lili Umi Kalsum. Baik, sebelum kita masuk pada materi inti, saya akan membacakan biodata beliau, dan sebagaimana tadi dikatakan oleh Bu Nyai Mahfudoh Ali Ubaid bahwa surah Al-Kahfi itu memang sangat penting ya. Surah ke-18 yang merupakan atau terdiri dari 110 ayat. Jika memang kita membacanya, insya Allah kita akan selalu dijaga malaikat. Kita juga akan dilindungi dari fitnah Dajjal, dan juga ada yang mengatakan kita akan diampuni dosanya dari satu minggu ini ke minggu berikutnya. Masya Allah, luar biasa faedah dari surah Al-Kahfi ini. Maka dengan adanya tafsir yang nanti akan disampaikan oleh Bu Dr. Nyai Hajah Lili Umi Kulsum, kita semakin bisa mengamalkan dan kita juga semakin istiqomah untuk mengamalkannya setiap Jumat malam ya, mudah-mudahan dengan bertambahnya kita. Baik, untuk lebih akrabnya kita dengan narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bu Dr. Lili. Waalaikumsalam. Sehat ya semua ya? Yumina. Alhamdulillah puasa. Para asatidzah sebelum saya ucapkan selamat Hari Kartini. Oh iya, sama-sama kita perempuan. Ya, dan kita menjadi pioner untuk bangsa, masyarakat, dan keluarga kita. Baik, saya akan membacakan biodata Ibu Dr. Lili Umi Kulsum MA. Beliau dilahirkan di Surabaya 3 Oktober 71, masih muda banget ya. Dan beliau adalah dosen di Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Beliau, kalau saya bacakan ini 2 hari nggak selesai, banyak banget biodatanya ya, Masya Allah, subhanallah. Nah, beliau kebetulan S1-nya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan konsentrasi sama tafsir hadis. S2, S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, konsentrasi juga sama tafsir hadis. Beliau saat ini alhamdulillah menjabat sebagai Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga menjadi pakar ya penyempurnaan terjemah Al-Quran Kementerian Agama, pembina divisi tahfiz, karena beliau juga seorang hafidhoh ya. Jadi alhamdulillah tidak diragukan lagi kapabilitasnya, kualitasnya, dan keilmuannya, karena beliau memang mumpuni dari dalam bidangnya. Beliau juga ketua jamaiyah tahfiz di Serpong. Baik, karena waktu sudah siang, langsung saja kita berikan waktu untuk Ibu Dr. Nyai Hajah Lili Umi Kulsum untuk menyampaikan paparannya, kajian tafsir surah Al-Kahfi seri 2. Kepada yang terhormat, Ibu Nyai Dr. Hajah Lili Umi Kulsum, MA, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Anda Hajah Hafifah Indar Parawansa,
Ketua Pembina Hikmat Muslimat NU Pusat, Ketua Umum PP Muslimat, dan sekaligus Gubernur Jawa Timur, yang sama-sama kita hormati Ketua Hikmat NU, sekaligus Penasihat PP Muslimat NU, Ibu Nyai Hajah Mahfudoh Ali Ubed, yang saya hormati seluruh pimpinan Pusat Muslimat NU, juga pengurus atau semua yang ada di sini dari Muslimat wilayah, cabang, anak cabang, semuanya, termasuk juga PCI, beberapa dari luar negeri, ada yang sudah hadir juga. Semoga kita sama-sama dicatat oleh Allah menjadi amal kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih kepada MC Ustazah Ruhesti dan pada moderator Ustazah Dr. Yuminah. Sebelum memulai, mari kita baca Al-Fatihah 1 kali. Untuk guru-guru saya membawa dua pesantren, yaitu Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dan Sunan Pandanaran Yogyakarta. Kita doakan pula melalui forum kuliah ini kepada seluruh jamaah beserta keluarganya, semoga sehat semua. Yang diberi cobaan oleh Allah sakit, semoga diangkat penyakitnya dan kembali sehat untuk bisa melaksanakan ibadah lebih bagus lagi. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya seperti biasa perlu saya jelaskan bahwasanya saya di sini bukan siapa-siapa, sama-sama hamba Allah, sama-sama umat Rasulullah yang lagi ngemis-ngemis rahmat beliau, syafaat beliau. Melalui kajian Al-Quran ini, semoga apa yang kita tadabburi melalui ayat-ayat Al-Quran bisa menjadikan kita hamba Allah yang bisa menjadi lebih baik, umat Rasulullah yang menjadi lebih sejalan dengan apa yang telah beliau contohkan. Bentar. Saya share dulu, kelihatan ya? Sudah kelihatan. Ya. Langsung saja di sini kita masih berbicara tentang surah Al-Kahfi terkait dengan pengantar, apa nama surahnya, urutan keberapa dan lain sebagainya sudah pada sesi pertama. Sesi kedua ini sudah saya ringkas, ternyata hanya sampai di ayat 22, mulai ayat 10 sampai 22. Ya, mungkin kita nanti tidak tahu berapa sesi ya, 4 mungkin ya, atau 5 ya. Tolong nanti panitia Mbak Haza bisa mengkomunikasikan kembali, saya harus diberi berapa sehingga nanti saya olah lagi. Pertama, yang perlu kita tegaskan di sini bahwasanya Ashabul Kahfi bukanlah dongeng, tetapi kisah nyata yang patut kita ambil pelajarannya. Karena ada sebagian tokoh yang mengatakan kenapa Quran sebagai kitab suci kok ada kisahnya seperti komik. Ini biasa di pelajaran ulumul Quran ya. Kenapa yang namanya kitab suci, katanya suci, tetapi ternyata di situ banyak kisah. Apa pentingnya sebuah kisah? Sehingga ada kisah yang disukai anak-anak itu ada yang dimakan ikan gak mati, ada kisah dibakar gak mati, ada kisah naik tangga melihat Tuhan, ya banyak sekali kisah-kisah itu posisinya di dalam kitab suci. Nah sehingga kita perlu mengetahui
ya kita perlu meyakini bahwasanya kisah-kisah itu benar-benar ada dan tujuan utamanya adalah semuanya untuk ibrah penguatan tauhid. Nah, ini bagian dari contoh bahwasanya penegasan ya bahwasanya kisah Ashabul Kahfi itu bukan dongeng tetapi benar-benar terjadi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Erna ya. Ada di Romawi Timur. Mungkin kapan-kapan ini grupnya Hikmat bisa napak tilas ke sana ini. Umroh sambil kemana-mana gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa sih Ashabul Kahfi itu? Ya, kalau Ashabul Kahfi, Kahfi artinya lubang yang besar, gua yang luas. Kalau ghor, kemarin sudah saya jelaskan, ghor itu tidak begitu luas, seperti yang ditempati oleh Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar ya, yang sembunyi dari kejaran musyrik Mekah. Jadi sebenarnya budaya untuk bersembunyi ini sudah ada sejak zaman dahulu ya. Apabila kita sudah terancam, maka kita boleh lari gitu. Disebut Ashabul Kahfi karena pemuda-pemuda ini bersembunyi di situ dalam tempo waktu yang tidak kaprah. Sangat mustahil dengan logika manusia mereka bisa tetap hidup. Nah, dalam ayat 13-14 dijelaskan sang pemuda ini imannya kuat. Dia selalu memperoleh hidayah Tuhan. Beliau selalu mentauhidkan Allah, ikhlas dalam ibadahnya. Nah, ini ayatnya ya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-ayah ini penegasan bahwasanya Ashabul Kahfi itu orang beriman, bukan setengah-setengah imannya. Sehingga ada yang mengatakan kenapa disuruh dakwah malah mereka lari gitu ya. Nah di sini ini ada saya kasih gambar. Kemudian pertanyaannya, mengapa harus sembunyi dalam sebuah goa gitu ya? Sosok pemuda yang kita katakan tadi kuat imannya, selalu beribadah dengan ikhlas, ya, beramal soleh yang banyak. Tetapi kenapa ujung-ujungnya harus melarikan diri dari sebuah kenyataan? Nah, ini dalam ayat itu juga dijelaskan tadi itu. Ya, bentar. Nah, di sini dulu kita. Di situ ada penguasa yang zalim, ya, musyrik, dan ini tadi juga sudah dijelaskan ya, ada Dicnianus ya. Mereka memang sangat-sangat mengancam akidah yang tidak sama dengan mereka. Karena mempertahankan kebudayaan Yunani kuno, sehingga ini diperkirakan pada masa Yahudi ya, masa Nabi Musa ya, siapapun yang berbeda pasti akan terancam jiwa otomatis dan akidahnya, sehingga sang pemuda ini bukan kemauan sendiri tetapi juga atas petunjuk Allah. Beliau itu harus mengungsi atau melarikan diri. Kisah melarikan diri ini kan sama dengan Nabi Muhammad ya, yang sudah diancam sedemikian rupa sehingga beliau diberikan kekuatan oleh Allah, lari dari belakang dan sembunyi itu di Hor ya, dan posisi tempat tidurnya diganti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hampir sama background-nya dan langkah yang diambil. Nah, am hasibta anna ashabal kahfi war raqib kanu min ayatina ajaba. Maksudnya ini
posisi kisah Ashabul Kahfi jangan semata-mata didudukkan sebagai sebuah kisah yang wah kisahnya aneh nih, ya, itu ya, sesuatu yang menakjubkan doang tanpa mengeluarkan nilai-nilai ilahiyah. Haula'i qaumun attakhadhu, ya, jadi ini ayatnya saya sesuaikan dengan alurnya supaya mudah dipahami biar nggak lompat-lompat ya. Haula'i qaumun attakhadhu min duni alihah laula yatuna alim sultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ini yang menjelaskan tentang haula ini, menjelaskan tentang keberadaan ya, keberadaan si penguasa itu. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Wa idh a'tazaltumuhum ma ya'buduna illa Allah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Jadi ayat ini memang Allah yang mengarahkan fa'wu ilal kahfi. Allah yang mengarahkan beliau untuk sampai pada sebuah gua itu. Dalam beberapa penjelasan, ya dalam tafsir juga disebutkan bahwasanya goa itu sangat tinggi sehingga orang melihat ketinggiannya itu sudah merinding gitu ya, saking tingginya, dan menganggap pasti tidak ada orang di atas itu. Nah ini kita akan melihat kalau bukan kerentek ya petunjuk dari Allah, beliau tidak akan sampai di goa yang tinggi itu. Dan dalam ayat ini Allah memberikan arahan ke situ untuk sekaligus akan memberikan rahmat ya, dan menyelesaikan masalah mereka, yaitu kaitannya dengan penguasa yang zalim tersebut. Nah, yang sering dipertanyakan adalah bolehkah melarikan diri dari sebuah kenyataan? Tindakan yang diambil Ashabul Kahfi ini sudah melalui pertimbangan sekaligus petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Qurtubi menegaskan kembali, mereka meninggalkan keluarga dan negaranya itu dalam sebuah gua adalah demi keselamatan akidah juga jiwanya. Ya mungkin kalau jiwa aja ya, tetapi ini akidah yang semua akan berpengaruh besar, dan kita tidak perlu suudon pemuda ini belum berbuat apa-apa. Kita yakin beliau itu sudah berbuat apa-apa dalam ingin juga menyampaikan sesuatu yang benar, tetapi ancamannya sedemikian besar sehingga Allah memberikan petunjuk supaya dia atau mereka bersembunyi di dalam sebuah goa yang diperkirakan tidak akan ada orang yang sampai ke situ. Pertanyaan berikutnya, terus ketika udah sampai di goa, apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, kalau kita melihat sekarang ada orang masuk goa kan ada dukun ya, bawa kemenyan ya, kemudian ada orang yang cari pelaris ya, bawa kertasnya ya doa sih, tapi tujuannya untuk pelaris. Ada orang yang lama nggak dapat jodoh, sembunyi gitu dengan berbagai macam. Nah, Ashabul Kahfi apa yang dilakukan di dalam goa gitu? Beliau di situ kita bayangkan ya, kita ini jadi Ashabul Kahfinya di dalam sebuah negara yang sudah terancam banget akidah kita. Kalau kita nggak manut udah habis semua seturun-turunnya. Apalagi kalau kita tokoh ya, maka semuanya akan hancur lah gitu. Kemudian otomatis posisi firor ya, posisi lari itu kan berarti dengan rasa ketakutan. Seorang yang soleh ketika takut pasti tidak ada tempat lari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka takut itu obatnya adalah zikir.
Ashabul Kahfi berzikir sedemikian rupa, dan yang disebut di situ doa yang disebutkan adalah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ya, mungkin juga ada zikir yang lain pastinya ya, tetapi yang disebutkan di dalam Al-Quran doa ini, kemudian beliau berzikir terus sampai tertidur, tidak terasa sampai tertidur. Mungkin seperti kita ya, kalau habis sahur baca Quran sampai tertidur, sehingga tidurnya beribadah, sehingga tidur kita beribadah, karena tengah-tengah udah puasa, tengah-tengah baca Quran baru setengah halaman sudah seliut-seliut gitu ya, karena ya sahurnya banyak atau bukanya banyak. Itu saya itu. Oke, lanjutnya. Id awal fitjatu ilal kahfi faqalu rabbana, ini ayatnya ya. Jadi yang saya gambarkan tadi ini ayatnya. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Maka kelanjutannya fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Nah, beliau berdoa sedemikian rupa, terus memohon supaya dilindungi, supaya selamat akidahnya. Maka Allah mengabulkan itu, dorobana ala adhanihim. Dorobana itu arti awalnya adalah meletak menjatuhkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Maka memukul itu juga doroba, karena menjatuhkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Kena itu ya. Nah ini Allah dorobana ala adhanihim, menutupi telinganya. Filkafis ini ada, artinya dalam sebuah gua itu kan otomatis tidak terdengar apa-apa ya, tidak terdengar apa-apa. Kemudian Allah melelapkan mereka tertidur pula sampai beberapa tahun. Dalam doa tadi, Rabbana atina min ladunka rahmah, ada kata-kata rahmah, rahmatan, ya. Dalam sebuah tafsir beberapa dijelaskan posisi lafadz rohmah yang nakiroh ini bertanwin rohmatan ini menunjukkan mencakup semua rahmat dan mencakup semua kondisi kita. Jadi rahmat yang agung meluber ke semua kondisi. Jadi permintaannya ya keamanan, ya kecukupan rezeki, ya ampunan dosa. Apabila posisi dia menghadapi itu salah langkahnya, mohon diberikan keamanan, tetap rezekinya meskipun di dalam situ tidak ada yang ngasih makanan, ya dan lain sebagainya, itu luas. Nah, saya tambahkan di sini, mungkin ibu-ibu sekalian sering mendengar, ya kalau dulu almarhum guru kita Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, kalau ada permintaan doa ya, mau dalam pengantin, mau pengajian, mau dalam apa aja, yang sering bacanya adalah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Biasa dibaca 3 kali. Ya. Kemudian Rabbana atina. Waktu itu ya waktu saya masih di Ciganjur ya, beliau menjelaskan bahwasanya doa itu dapat ijazah dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya kakek beliau, dan menurut beliau doa ini adalah doa wiridnya Sunan Ampel. Ya, dari Ashabul Kahfi tadi dilakukan juga oleh Sunan Ampel, ya kemudian dipakai oleh Bapak Pak Dur ya, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Menurut Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ini, melalui doa ini ya, agar diri kita diberikan kesanggupan, kesiapan lahir batin dengan limpahan rahmatnya menghadapi segala sesuatu. Panjang dulu ketika menjelaskan ini ya. Contoh kecilnya aja, contoh kecilnya. Seumpama kita doanya, ya Allah semoga saya sukses gitu ya. Doanya global begitu. Nah, dalam doa itu yang dimaksud oleh Bapak Kiai ini,
supaya Allah itu memberikan kesiapan dan kesanggupan kita. Kesiapan secara zahir dan batin. Kalau seumpama seorang pengusaha doanya sukses, ya kan, sukses, maka tiba-tiba Allah surut gitu ya, naik sampai jadi manajer gitu ya, sampai jadi direktur gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian kita ketika sudah dikasih derajat yang tinggi itu, posisi yang tinggi itu, ternyata kita nggak siap menerima nikmat itu, sehingga kufur nikmat dan lain sebagainya. Nah, doa ini doa supaya kita juga diberikan kesanggupan, kesiapan secara lahir dan batin untuk menerima fadl dan rahmatnya Allah itu dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, ini posisi saya cerita. Nanti nggak sopan kalau saya kasih ijazah. Saya cerita aja. Ini yang biasa dipakai oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa sih Allah menyadarkan Ashabul Kahfi dari tidurnya 309 tahun? Ya, di dalam ayat itu dijelaskan wasdadu tis'a, 300 tahun plus 9 tahun. Jadi total 309 tahun tertidurnya. Wirid aja sampai tertidur, ya kan, tertidur emang ditidurkan oleh Allah, ya. Otomatis itu Allah yang membuat beliau tidur. Ini bagian dari, kalau dimaknai dari doa tadi, karena beliau karena Ashabul Kahfi tadi itu sudah capek, mungkin ya, bingung menghadapi itu supaya selamat bagaimana. Nah, ini cara Allah menyelamatkan beliau, dimasukkan goa, kemudian ditidurkan, yang sampai tidak tahu lagi keramaian atau kebengisan atau kedoliman raja pada saat itu. Tetapi pertanyaannya, terus kenapa nggak dimatikan aja sama Allah itu Ashabul Kahfi gitu ya? Kenapa harus udah sekian ratus tahun loh? Dibangunkan lagi gitu ya? Dibangunkan lagi dari tidur yang sedemikian pulas 309 tahun. Nah, ini dijelaskan dalam beberapa tafsir. Disinilah letak bahwa bagaimana Allah ya di dalam Al-Quran itu memang banyak min ayatilah banyak ya, dengan berbagai porsi, dengan berbagai cara, berbagai bentuk, Allah itu menampakkan tanda-tanda kebesarannya. Ya, namanya dengan kreator ya. Allah Maha Kuasa, Maha berkreasi untuk menampakkan supaya hamba-hambanya itu lebih memahami bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah untuk diketahui atau menyadarkan para manusia atas kebesaran Allah terkait kemampuan manusia yang sudah tidur lelap ratusan tahun, tetapi ternyata bisa tetap hidup. Dan seperti orang yang baru tidur beberapa saat aja. Bajunya juga nggak rusak, bukan kemudian tidak ada penjelasan ketika bangun dia telanjang. Tidak. Padahal ukurannya kan kalau di dalam kubur udah habis itu ya, udah selesai dimakan bumi. Sehingga kita akan lebih meyakinkan apapun yang mustahil di mata makhluk akan bisa tetap terwujud bila Sang Khalik berkehendak. Nah, maka itu doa itu ya, kita selalu melaksanakannya, mengamalkannya ya. Sehingga apapun yang kita cita-citakan, ini kalau mengambil ibroh ya, yang kita cita-citakan udah nggak usah dibisikkan pada manusia deh, nggak usah ngerumpikan pada teman itu, mendingan kita curhatnya pada Tuhan. Semoga meskipun di mata manusia itu sangat-sangat mustahil, tapi kalau Allah berkehendak pasti akan terwujud dengan skenario Tuhan. Nah, ini ayatnya, summa ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbani ahsa lima labithu amada. Nah, digambarkan di situ kan ketika bangun ya, kita bayangkan dramanya itu ya.
sudah tidur lelap, ya kan? Sudah tidur lelap kemudian bangun pasti kan, loh kita tidur berapa lama ya? Ada yang mengatakan yauman au ba'du yaum gitu ya. Oh sehari doang kita tidurnya. Ada yang mengatakan oh setengah hari. Maka dijelaskan Rabbukum a'lamu ya apa ayatnya? Tuhan yang Maha mengetahui berapa lama mereka tertidur di situ. Ya kan? Ini semakin akan terlihat kekuatan atau kebesaran Allah bisa menyelamatkan ratusan tahun sudah tertidur tapi tetap selamat. Ayat tersebut, jadi ayat itu memang mengkisahkan seluruhnya begini ya. Bagaimana Allah menjaga mereka. Bagaimana Allah menjaga mereka. Sinar matahari pagi bisa menembus pintu gua sampai ke kanan mereka, tetapi mereka diselamatkan dari sengatan panas matahari. Allah membolak-balik badannya sehingga tidak termakan bumi. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Jadi kalau dibilangkan tarasyamsa idza tala'at tazawaru anqafnatal lamini kan, nah, maka mungkin tidurnya mujurnya seperti itu ya, mujurnya menghadapnya seperti itu. Ketika matahari terbit, itu kan cahaya pagi kan bagus dia terkena, tetapi ketika yang menyengat, panas yang menyengat, dia tidak terkena itu. Banyak sekali pendapat terkait ini karena memang Al-Quran memberikan informasi sangat global, tapi pada dasarnya inilah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan keagungan dan kebesarannya melalui kisah Ashabul Kahfi. Ini ayatnya wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kafdatil yamin wa idza gharabat qaridum datashmal wa hum fi fajwatin min. Nah, ujungnya dzalika min ayatillah may yahdillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Ya, ini tujuan kisah ini adalah untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Yang sering ditanyakan lagi adalah bagaimana dengan anjing mereka itu? Ya, nanti ibu-ibu nggak usah tanya, kok bawa anjing sih, anjing kena haram gitu ya. Nanti itu urusannya ustadzah yang lain ini, ustadzah yang lain yang urusannya dengan fikih ya. Oke, karena ini kan bukan pada masa Rasulullah, ini bukan pada masa Nabi Muhammad ya. Jadi kita tidak membahas kekasih orang beriman kok membawa anjing. Ya sekarang aja kalau imamnya bukan Imam Syafi'i ya bawa anjing ada ya. Maka saya tidak masuk pada ranah fikih. Bagaimana dengan anjing mereka? Karena memang dikisahkan anjing itu dibawa ya. Ya, mungkin tujuannya sama untuk menjaga itu. Sehingga basitun diroaihi menjulurkan tangannya itu ya di depan pintu gua itu. Ada yang berpendapat karena di Al-Quran tidak dijelaskan secara konkret, karena judulnya Ashabul Kahfi dan lebih pada pemuda, lebih pada manusianya, tidak pada anjingnya. Tidak dibahas anjingnya seperti apa, warnanya apa, namanya apa itu ya. Sehingga penafsirannya terus berkembang kemana-mana para mufasir. Ada yang mengatakan anjingnya mati karena di dalam watarasyam sa'idat tola'at tadi yang dibolak-balik punggungnya wanuqallibu tadi ya datal yamini wa datal shimal itu tidak disebutkan di situ anjing, tapi ada yang mengatakan ya domir itu termasuk anjing juga gitu ya. Kemudian dalam sebuah tafsir di ujungnya di akhirnya dikasih komentar, udahlah nggak usah bahas anjing, nggak penting. Tidak perlu dibahas lah anjingnya karena yang bagian dari titik hidayah pada ayat ini, ruh hidayahnya adalah kisah Ashabul Kahfinya para pemudanya itu. Nah, ini yang saya membahasna lina'alam ayyul hizbain as-salim labithu amada tadi itu ya. Ketika dia bangun kan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidurnya kita hanya 1 hari, ada yang mengatakan setengah hari. Ya, karena beliau adalah tetap menjadi manusia ya,
bukan kemudian dibangunkan dalam bentuk jin, dalam bentuk makhluk halus, bukan. Tapi yang diutus untuk membeli makanan itu dinasihati wal yatalattaf itu ya, termasuk itu bersifat lembut, hati-hati ngomongnya, jangan sampai ketahuan kita di sini, nanti kalau ketahuan mampus deh kita gitu ya, dan lain sebagainya. Ternyata ketika sudah sampai di pasar, nah diketahui bahwasanya wah ini udah duit ratusan tahun yang lalu, semakin penasaran orang situ. Di sini ada nilai menyadari kekuatan dan kelembutan Allah menjaga mereka ratusan tahun, dan ketika bangun masih ada rasa ketakutan akan adanya kekejaman penguasa yang mengancam akidah. Ini sudah bisa dibayangkan ya kisahnya. Nah ini falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf ya, dia membawa duit untuk membeli makanan ini ya. Asga to'aman. Ini bagian pelajaran juga nih bagi kita semua. Kalau membeli makanan, cari yang asga. Halalan thayyiban. Asga itu yang bagus ya, yang cocok, yang sesuai dengan kesehatan kita. Ini kan bulan puasa ini. Biasanya saya ya, kalau siang itu apa aja kayaknya pengen dikumpulkan semua untuk dimakan di maghrib. Ternyata dengan satu teh aja sudah kenyang. Oke. Wal yatalattaf, ada beberapa nilai yang ada di sini. Bagaimana sikap Ashabul Kahfi menghadapi masyarakatnya, ya, tetap santun dan lain sebagainya. Ini yang kemarin saya katakan, wal yatalattaf, beberapa mushaf diwarnai merah itu tidak usah dimanakan dunia yang fiktif yang katanya darah tersiram, tidak usah itu, tetapi secara hitungannya wal yatalattaf ini adalah tengah-tengahnya jumlah huruf-huruf Al-Quran, letaknya di wal yatalattaf. Bagaimana dengan penduduk negerinya? Ya, bagaimana dengan penduduk negerinya? Mulai Ashabul Kahfi itu terbangun dan kemudian beli makanan tadi itu, ya lama-lama mereka mengetahui bahwasanya ada manusia yang aneh, yang usianya udah ratusan tahun dan tinggalnya di gua di atas sana gitu ya. Mereka berselisih, ada yang udah kita hancurkan aja, ada yang jangan, kita buat monumen aja dan lain sebagainya. Di dalam tafsir disisipkan kisahnya karena Allah tujuannya dibangunkan tadi itu adalah untuk memberikan sebuah pelajaran kepada hamba semua manusia. Apapun kalau Allah berkehendak, meskipun sangat mustahil, toh juga akan terwujud. Maka Ashabul Kahfi yang 300 tahun lelap tidurnya, kemudian bangun, dan bangunnya ini dalam beberapa dijelaskan tidak sampai lama, kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya diwafatkan di gua itu, sudah meninggal beneran. Kalau tadi kan meninggal bangun lagi, udah meninggal beneran. Nah, maka penduduk negeri di situ ada yang berniat untuk mendokumentasikan sebagai sejarah ya, dengan cara membangun masjid di gua tersebut sebagai rasa penghormatan. Ya, ini kan komentar atau respon dari penduduk negeri tersebut, ada yang positif, ada yang negatif. Itu sangat maklum ya dalam sebuah masyarakat. Nah, di sini qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Di sini akan dibangun sebuah masjid di dalam goa, di goa tersebut, bukan di dalamnya ya, di atasnya atau di sampingnya itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa jumlah rombongan Ashabul Kahfi itu? Saya pun salah satu rabbuhum qalbuhum yaquluna khamsatun sadisum itu ya ayatnya. Ada yang bilang 4 orang, yaitu 3 dan anjing 1, 6, 5, 1 anjing dan ini
memang tidak selalu 7 ya. Jadi ada yang mengatakan 5, ada yang maka ini di dalam ayatnya saja sudah dijelaskan bahwasanya jumlahnya beda-beda orang mengatakan. Nah ini. Qur rabbi a'lamu bi'addatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Nah, jadi intinya udah nggak usah ikut ngitung-ngitung deh, pokoknya diresapi aja kisahnya, diresapi aja nilai-nilai yang terkandung di dalam kisah tersebut. Nah, ini informasi tambahan aja, karena biasanya orang itu ingin lebih detail ya mengetahui. Jadi ya ini dari sisi sejarah aja ya, pada masa kapan dia dan lain sebagainya. Ini yang saya gambarkan bagaimana terkait dengan pemuda Ashabul Kahfi dan penguasa yang dolim. Yang kedua, biasa juga yang ditanyakan adalah siapa sih nama-nama mereka? Kan mereka manusia, pasti ada namanya. Dari situ ada beberapa informasi ya, ada beberapa informasi di dalam tafsir. Ada juga di Qasusul Anbiya itu disebutkan namanya tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Erlina ya, Musalmina, Tamliha, Martionus dan seterusnya. Nah, yang menarik di beberapa masyarakat kita itu ada beberapa tokoh yang memberikan ijazah wirid dengan nama-nama ini. Tetapi mungkin ini Bu Nyai Mahfudho lebih tahu ya. Tapi sepengetahuan saya ini, sependek pengetahuan saya, tokoh utama dari NU ya, itu saya kira, saya tidak tahu ya sepanjang saya tahu nih, tidak mengijazahkan yang wiridnya ini. Mungkin kalau yang di bawah istilahnya yang bukan yang pucuknya, bukan tokoh NU pucuknya itu. Tahu saya itu, nanti Bu lain waktu mungkin di pertemuan yang akan datang Bu Mahfudho bisa menjelaskan. Kalau yang saya tahu ijazah yang diberikan oleh ulama-ulama kita itu adalah ijazah yang sesuai dengan hadis, yaitu membaca surah Kahfi ini di hari Jumat. Kalau yang menyebut nama dia sebut dia berkali-kali, kalau anakmu sakit sebut dia berkali-kali, ya itu ada yang berijazahkan seperti itu. Ya, mohon maaf saya hanya bisa memberikan ini terkait waktu ya, waktu saya mohon maaf ini bukan berarti karena lemas puasa itu juga ya. Tetapi hanya ini bisa memberikan karena ada agenda lain di jam 1. Jadi saya mohon diikhlaskan, hanya beberapa yang bisa saya jelaskan di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan lebih banyak ayatnya. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Bu Dr. Lili ya, yang sungguh luar biasa. Terima kasih atas paparannya yang begitu detail, sudah memaparkan sampai ayat 21. Itu kalau udah belajar tafsir banyak sekali ya, karena perental-perental per huruf nanti per kata kalau dibahas sudah mungkin bertahun-tahun ya. Baik, para ustazah, guru-guru, semua ibu nyai, tadi beliau sudah menjelaskan bagaimana Allah menyadarkan Ashabul Kahfi dari tidurnya, bagaimana juga Allah bisa menjaga mereka, bagaimana juga dengan anjing-anjing mereka, apa juga yang dinamakan dengan Ashabul Kahfi, bagaimana tentang penduduk negeri dengan adanya Ashabul Kahfi ini, bagaimana juga jumlah anjing-anjing mereka, dan tentu saja tadi sejarahnya yang telah diucapkan serta nama-nama dari Ashabul Kahfi yang memang tidur di dalam gua tersebut.
sudah sangat amat lengkap ya tafsir yang telah dijelaskan oleh Bu Dr. Hajah Lili Umi Kalsum. Sampai pun tadi kita harus ada doa yang mungkin kita sering baca ya, atau mungkin sudah ada yang mengamalkan di Quran surah ayat 10 surah Kahfi. Mungkin kita nanti bisa mengamalkan sekaligus tadi mungkin ijazah dari Gus Dur ataupun dari Bu Nyai Lili untuk mengingatkan kita mengamalkan kembali yang belum mengamalkan. Mungkin itu yang menarik sekali penjelasannya buat para asatizah. Saya tidak berpanjang kalam karena yang penting materi hari ini bisa ibu-ibu ustazah yang masih penasaran, silakan monggo untuk bertanya. Ya, di sini sudah ada satu pertanyaan Ustazah Lili dari PCMU Bogor, Ustazah Mariam. Beliau menanyakan apa ketika bangun Ashabul Kahfi itu masih tetap muda atau bagaimana kondisinya? Meskipun tadi sudah dijelaskan, tetapi mungkin agar lebih jelas lagi. Monggo Bu Nyai Lili langsung saja. Satu-satu dulu atau lanjut? Kalian aja, ada lagi aja ya. Ya, itu dari Ustazah Mariam. Dari Ustazah Mariam lagi nih. Ketika Allah bangun, ya tadi udah beberapa ratus tahun, apa fisiknya masih muda seperti sebelum masuk goa? Setelah masyarakat sekitar mengetahui keberadaan mereka, kira-kira berapa lama mereka dihidupkan kembali? Apa penyebab meninggalnya? Nah, tuh, alhamdulillah. Baru satu itu, Bu Nyai, dokter ini akan dijawab. Oke. Bukan karena corona ya. Iya, harus divaksin berarti. Baik, terima kasih. Pertanyaan masuk dalam detail kisah. Kalau kita melihat sekilas dari paparan ayat itu, beliau merasakan bahwasanya tidurnya itu yauman au ba'du yaum gitu. Tidurnya memang serasa sehari, serasa setengah hari, sehingga ya otomatis dia badannya juga tetap seperti tidur satu hari atau setengah hari. Kalau seumpama itu dia terlihat tua, pasti dia, saya jadi ya, kalau ukurannya manusia tidak sampai 300 kecuali kelompok jin ya, kelompok jin sampai ratusan lebih. Kalau kita usia atau kecuali orang-orang ya berapa 1001 atau 10.001 ya, ada ulama tersembunyi lah. Saya pernah sowan itu usia 200 yang di mana itu Puncak Bogor itu usia 200 dan masih bisa jalan sih, tetapi kan nggak banyak yang seperti itu. Nah ini kalau pertanyaan tadi saya kira itu jawabannya karena bagian dari menunjukkan keajaiban Tuhan, keagungan Tuhan, kebesarannya yang kalau hitungannya melihat tadi itu tandanya yaitu duit tadi ya sudah nggak laku lagi ratusan tahun yang diketahui itu. Tapi sekali lagi ibu-ibu sekalian, yang harus kita ketahui adalah kisah Ashabul Kahfi ini memang sangat global, atau bukan kisah Ashabul Kahfi doang, tetapi semua kisah-kisah dalam Al-Quran itu tidak detail. Karena satu, bukan buku sejarah, dua, bukan buku cerita. Kalau buku cerita dia akan detail semuanya A sampai Z, sehingga terlihat happy ending gitu ya, kalau film. Nah, tetapi justru ini kita semua kisah-kisah itu kan cuplik-cuplik gitu aja. Sama dengan ketika kita melihat kisah Nabi Yunus, ya, itu kemudian dalam ada beberapa tulisan yang komentar terhadap ayat itu, pertanyaannya pun sampai yang detail. Apakah di sebuah kamarnya luas seberapa? Kan kalau kamarnya sempit, kejar-kejaran sudah kena gitu ya. Kemudian apakah sebelumnya itu sudah pacaran
dan lain sebagainya yang itu tidak diinformasikan di dalam Al-Quran. Sehingga inilah kalau kita di dalam ulumul Quran ada yang namanya kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat yaitu kisah yang bersumber dari Yahudi Nasrani. Di dalam tafsir ini saya sisipkan di sini ya. Di dalam beberapa tafsir kalau dipertanyakan mengapa sekelas tafsir kok harus ada kisah Israiliyat, kisah yang bersumber dari Yahudi Nasrani. Karena masyarakatnya ya seperti kita, seperti saya penasaran juga siapa sih namanya, penasaran juga segede apa sih anjingnya, penasaran juga seluas apa sih goanya, sehingga para mufasir mulai dari mufasir yang awal-awal dulu kan sulit cari informasinya karena di hadis tidak ada, di Quran tidak ada. Maka yang dicari adalah tokoh-tokoh yang memang bisa menjelaskan itu. Dan ketika dicari-cari, kok Anda bisa menjelaskan itu, ternyata filenya adalah file yang sudah tercampur dengan sebelum beliau masuk Islam, sehingga file-filenya adalah file Yahudi Nasrani. Itu tambahannya. Berapa tahun ya? Jujur saya tidak tahu pasti ya. Karena kalau kita baca tafsir itu banyak sekali pendapatnya. Tadinya mau saya tulis enggak penting ini. Karena ada yang bilang sekian, ada bilang sekian gitu. Intinya adalah itu meninggal kemudian dihidupkan kembali supaya diketahui ini ada sesuatu yang luar biasa. Setelah itu ya nggak mungkin kasihan kalau beliau hidup terus ya dengan masyarakat yang berbeda, sehingga itu tidak beberapa lama kayaknya. Tapi saya tidak tahu pasti dan tidak mau menjawab ya, takutnya salah karena tidak tahu riwayatnya. Cuma disebutkan hanya beberapa saat hidup kemudian Allah mewafatkan mereka. Itu aja penjelasan yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih Mbak Yumi. Baik, makasih. Gak apa-apa kalau sudah tidak ada pertanyaan. Baik, iya. Makasih jawabannya, mungkin nanti para ustazah bisa lebih banyak mengeksplor lagi ya. Berarti ini kan rasa penasarannya muncul untuk lebih mengetahui lagi tentang surat Al-Kahfi ini. Baik, itu jawaban dari dokter itu ya. Intinya beberapa saat ya Bu ya, karena Al-Quran memang bukan buku cerita, bukan dongeng yang detail-detail ya, tapi memang dia mengandung banyak kisah-kisah sebagai ibrah untuk kita semua. Baik, yang kedua ada pertanyaan dari Dr. Anda Siti Aisyah. Beliau bertanya, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Monggo Bu Nyai dijawab. Oh iya, ini yang terlewat tadi belum saya tulis di situ ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang kita, jadi saya ingat guru saya ya, dulu waktu belajar ngaji, belajar tafsir itu satu ayat, ya salah satunya Pak Asin itu ya. Kalau ngajarin, apa pelajaran dari situ? Apa pelajaran dari situ? Padahal cuma ayatnya satu gitu ya. Apalagi. Nah itu dari kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran. Pertama adalah di dalam sebuah kehidupan, ya, dalam sebuah kehidupan itu pasti ada tantangan, itu yang pasti. Apa yang tergambar tadi yaitu adanya sebuah pemerintahan yang kejam dari sisi akidah, pasti ada tantangan. Terus yang kedua adalah kita sebagai manusia yang diberikan tanggung jawab, gambaran ashab, mungkin tadi sudah saya sekilas sudah sebutkan, gambaran dari bagaimana Ashabul Kahfi itu bersembunyi itu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, ya mungkin ini pembelaan atau apa ya, tapi ini yang dijelaskan ya, tidak mungkin
Ini yang dijelaskan dalam tafsir ya. Jadi para mufasir mendudukkan pemuda-pemuda tadi itu jangan dimaknai bahwasanya mereka lari dari tanggung jawab, tetapi kita gambarkan bahwasanya dalam sebuah permasalahan kita harus hadapi dulu, ya. Nah, apabila tantangan itu sampai mengancam jiwa, sampai mengancam akidah, kita sudah diberikan contoh oleh Nabi Muhammad waktu itu sehingga beliau hijrah, dan diberikan kisah contoh lagi dalam sebuah kisah ini, yaitu beliau Ashabul Kahfi sembunyi. Ya, jadi kita diperbolehkan untuk mengambil sikap untuk keselamatan akidah kita. Ini. Kemudian yang ketiga adalah kita membaca seperti ini itu bekalnya adalah hanya satu, yaitu yakin. Yakin akan kebesaran Allah dan pertolongan Allah. Kita coba merasakan tadi ya, merasakan kita sebagai pemuda 7 tadi, yang pasti dia hanya dihantui rasa takut doang ya, karena dikejar-kejar terus dan harus disuruh menyembah patung-patung yang dia bikin. Kalau beliau-beliau tadi itu tidak yakin dengan kebesaran dan pertolongan Allah, ya pasti ya karena yakin maka dia ditolong. Karena dia yakin akan pertolongan Allah, maka Allah pun akan menolong. Meskipun ya dengan skenario Tuhan. Maka ini pelajaran utama bagi kita, yaitu kita yakin apapun yang kita mohon, insya Allah Allah akan kabulkan. Meskipun skenario yang kita berikan, yang kita rancang tidak sama dengan skenario yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh dalam kehidupan, gampangnya ya, semoga anak saya berbahagia kehidupannya, kan global tadi. Skenarionya kita sudah menyusun, kita carikan suami yang ganteng, yang kerjanya bagus, yang gajinya banyak, dan lain sebagainya. Itu skenario kita. Ternyata semua yang kita rancang tadi itu dicoret semua oleh Tuhan. Bagi Tuhan, nggak gitu cara suksesnya anakmu. Nih skenario saya. Nah itu, ini kan sebuah keyakinan kita. Nah, secara global itu ya, kalau bagi saya nilai besarnya adalah ibroh yang ada dalam kisah tersebut. Mohon maaf, terima kasih itu, Mbak Yami. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi nih, raise hand, Bu Alia mau bertanya. Halo, Assalamualaikum Bu Alia Febrianti nih. Ada raise hand-nya atau kepencet ya? Assalamualaikum. Ada yang bertanya lagi, Bunda-bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah? Cukup, nggak apa-apa, cukup. Cukup? Ini sebetulnya amat sangat menarik ya. Kajian kita pada hari ini yang amat banyak sebetulnya nih. Buat saya ini banyak banget nih ilmunya. Karena sampai beberapa ayat lah. Dari 9 sampai 21, subhanallah. Ini kalau kuliah ini udah berapa SKS ya Bu Nyai ya? Dan kalau dipreteli ayatnya panjang. Jadi di global-globalin. Alhamdulillah sudah mendapat pencerahan yang begitu banyak dari Bu Dokter Nyai Haja Umi Kalsum. Baik, untuk pertanyaan yang kedua tadi dari Bu Dr. Randa Siti Aisyah, sudah terjawab ya. Hikmahnya kita dalam kehidupan ini pasti ada tantangan. Jadi ketika ada tantangan kita pasti harus melewatinya dengan baik ya. Tetapi kita juga harus mengambil sikap untuk keselamatan diri kita, dan kita juga harus yakin
akan kebesaran dan pertolongan Allah. Jika kita yakin akan pertolongan Allah, maka tentunya kita akan yakin juga dalam menjalankannya. Baik, ini ada Bu Khairiyah. Mau tanya apa ya Bunda? Ini raise hand juga. Saya nggak paham raise hand-nya atau kepencet atau ini ya. Baik, Bu Alia mau tanya. Monggo Bunda, masih ada waktu 5 menit Bu Alia. Ya. Silakan, suaranya kecil sekali ya. Silakan. Ya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk guru kami. Putus-putus ya. Ya. Atau di chat room. Suaranya putus-putus, Bunda. Atau di chat room ya. Ya, Monggo. Sayang banget ya. Suaranya putus-putus. Bagaimana ini? Ya, Bunda Khairiyah juga ingin bertanya. Ini raise hand juga. Kita punya waktu 4 menit lagi. Bu Alia. Unmute moderator. Bu Alia Halo. jadi bertanya? jadi hanya sudah Nggak bisa didengar ya? Bunda, bisa di chat room. Ditulis di chat room, Bun. ya, Karena nggak jelas suaranya. Baik, karena suaranya terputus-putus ya, mungkin nanti bisa di chat room ditulis agar kita bisa membaca dan bisa dijawab dengan baik. Karena tadi suaranya kresek-kresek dan tidak jelas sama sekali, Bunda, mohon maaf. Bunda Aliyah Febrianti ya, dan Bunda Khairiyah dari PCMNU juga belum bertanya, tetapi sudah raise hand ya. Dan mohon maaf jika tidak berkesempatan untuk menanya pada hari ini, karena sudah diberi kesempatan tapi tidak ada suaranya juga. Sekali lagi mohon maaf. Baik, para bunyai, asatidzah, guru-guru, tim IT, dan semua pengurus dari PC, PW, PCI yang alhamdulillah hari ini kita semua hadir dan mendapatkan pencerahan yang begitu bagus ya tentang kajian tafsir surah Al-Kahfi ini sampai pada ayat 21. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada kajian berikutnya. Alhamdulillah 2 orang penanya tadi sudah dijawab, dan mudah-mudahan dengan semakin kita memahami kajian dari tafsir surah Al-Kahfi ini, kita semakin banyak mengerti dan memahami, serta kita dapat mengamalkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mungkin kita mampu dan lebih istiqomah lagi untuk mengamalkannya pada malam Jumat, untuk selalu membacanya ya, agar benar-benar yang seperti dipesankan oleh Bu Nyai Mahfudoh, benar-benar itu akan menjadi penolong kita untuk selalu dijaga oleh malaikat dan menolong kita untuk dijauhi dari fitnah dajjal, dan kita juga memahami arti-arti sebenarnya bagaimana Ashabul Kahfi itu, berapa lama tidurnya, bagaimana kondisi dia, bagaimana kondisi anjingnya, bagaimana kondisi masyarakat setempat. Alhamdulillah tadi sudah diulas secara luas dan tuntas. Mudah-mudahan nanti jika ada hal-hal yang belum terjelaskan lebih pada kajian berikutnya, insya Allah lebih tercerahkan kembali dengan ayat-ayat selanjutnya. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Dr. Haja Lili Umi Kalsum yang telah memaparkan kajian tafsir surah Al-Kahfi. Terima kasih sekali lagi pencerahannya, ilmunya, mudah-mudahan manfaat dan berkah buat kita semua yang hari ini mendengarkannya, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian kita untuk selalu mau belajar dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa nih? Ya. Baik. Jadi saya cukup sekian. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Nyai Haja Lili Umi Kulsum
Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan untuk punya Mahfudz Ali Ubaid yang selalu mensupport dan mendampingi kita selalu. Mudah-mudahan Allah selalu beri kesehatan, panjang umur, keberkahan, dan selalu Allah sehatin kita semua dan terjauhi dari COVID ya. Amin. Kartini semua mohon Amin. maaf batin dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.